Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Kebijakan Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Mahmudin Sirait MA. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 7 anggota dan masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, ini dia video presentasi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Kurnia sebagai ketua kelompok dengan NIM 2130 1070 3011. Ada Nofriandi dengan NIM 2130 2070 3090. Haris Wahyuwanto dengan NIM 2130 2070 3064. Vivi Rema Lestari dengan NIM 2130 2070 3069. Fitria Anggelianus Betran dengan NIM 2130 1070 3015. Winda Roswina dengan NIM 2130 2070 3045. Dan yang terakhir ada Saudot Pakpahan dengan NIM 2130 2070 3068. Kami dari kelompok 8 akan membahas proses kebijakan publik. Apa pengertian kebijakan publik? Sebelum kita membahas proses mengenai kebijakan publik, mari kita bahas pengertian kebijakan terlebih dahulu. Secara umum, kebijakan adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, lembaga, bahkan kelompok tertentu. Secara terminologi, kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Nah, semua itu tergantung dari sudut mana kita bisa mengartikannya. Berdasarkan bermacam definisi kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu di warga di mana dalam penyusunannya melewati bermacam tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dams adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan acara. Acara settings adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah mempunyai ruang sebagai memaknai apa yang dinamakan sebagai masalah publik dan prioritas dalam acara publik dipertaruhkan. 2. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam acara kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi dirumuskan sebagai kemudian dicari pemecah masalah yang terbaik. Pada proses kebijakan publik, terdapat tahap adopsi atau legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan ini bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Apabila aksi legitimasi suatu warga negara didasarkan oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya akan aksi pemerintah yang sah. 4. Penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dituturkan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tak hanya diterapkan pada tahap akhir saja, melainkan diterapkan dalam seluruh proses kebijakan. Setelah kita mengetahui tahap-tahap kebijakan publik tersebut, maka kita membahas mengenai tujuan dibuatnya kebijakan publik ini. Sebuah kebijakan publik tentu memiliki sebuah tujuan. Kebijakan yang baik harus memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria. Di antaranya, 1. Memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai. 2. Kebijakan bersifat rasional atau realistis. 3. Kebijakan bersifat jelas,
Dan keempat, kebijakan yang dibuat untuk berorientasi ke depan.